semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video kali ini aku bikin donat ya. Udah lama nggak ngedonat nih teman-teman. Jadi aku kali ini bikin donat apa ya? Donat tembem aja ya. Kalau donat menul kan udah banyak ya, sama aja sih sebenarnya. Ya ini teksturnya empuk banget teman-teman, cuma pakai tepung protein tinggi Cakra udah bisa bikin seperti ini ya. Memang kalau bikin donat itu harus sabar ya teman-teman, apalagi kalau aku mulainya nggak pakai mesin mixer karena udah rusak ya, jadi aku pakai ulen tangan aja ya. Jadi 250 gram berasa banget ya nguleninnya, tapi gak apa-apa lah kalau hasilnya memuaskan. Jadi ini menul-menul ya, tembem-tembem, montok-montok, dan juga empuk teman-teman. Jadi kalau kita tekan dia kembali lagi ya, tuh ya, simple banget teman-teman. Cuma kali ini sih aku variasikan aja ya tengahnya, ini enggak bolong sih, cuman buat ada variatif aja ya teman-teman, enggak ngebosenin. Padahal donat itu aja sih bahannya kan, cuman macem-macem bentuk aja. Ada donat apa ya, donat bomboloni, ada donat lain sebagainya ya. Kali ini aku kasih teken pakai apa ya, spuit aja, jadinya bentuknya kayak gini tengah-tengahnya ya. Jadi aku nggak ada topping-topping yang apa ya, yang variatif ya. Jadi ya pakai gula donat aja, tapi tengahnya aku kasih bolongan ya, bentuk seperti ini. Jadi walaupun toppingnya pakai gula donat tetap menarik ya teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita ke bahannya aja. Aku pakai Cakra yang biasa ya, bukan Cakra premium. Ini Cakra bening, tapi sama aja ya, tepung protein tinggi. Kira-kira ini 250 gram ya. 1 sendok makan ceper ragi ya. Ini kita tutup. Jadi kita cover ya sama tepungnya lagi biar tidak kena udara ya. Dan ini 1/4 sendok makan atau setengah sendok teh baking powder. Enggak pakai baking powder pun enggak apa-apa ya teman-teman, di skip boleh. Dan ini soft bread, ini merek, ini bread improver sebenarnya ya. Aku pakai 1/4 atau setengah sendok teh aja, 1/4 sendok makan atau setengah sendok teh aja nggak apa-apa. Dan ini aku gulung lipat lagi karena aku pakai bread improver itu nggak sering-sering untuk saat ini ya. Jadi aku beli saset aja. Kalau teman-teman punya bread improver ukuran 500 gram apa ya, kalau memang sering bikin roti-roti ya boleh juga, tapi aku sekarang agak jarang, jadi aku belinya yang saset aja. Ini mereknya soft bread ya, untuk pemakaian yang enggak terlalu banyak. Dan ini ada 1 sendok teh garam. Jadi aku kubur ya di pojok-pojok teman-teman, di tengah ragi, di pinggir baking powder, di sana ujung ada garam, terus gula pasir 1 sendok makan aja ya. Jadi semuanya langsung dicampur-campur sama air. Ini airnya aku taruh di freezer sebentar aja ya, paling 2 menit ya, yang penting bisa dingin. Kenapa? Untuk memperlambat aja. Ketika ngadon pakai tangan kan dia akan suhu ruangnya lumayan hangat ya, jadi raginya nggak cepat mengembang. Jadi air dingin perlu ya teman-teman. Kalau di teman-teman tempatnya dingin sih, kayak di daerah gunung apa di puncak itu kan, atau AC dapurnya bisa juga, tidak perlu air dingin kali ya, karena kan suhunya dingin. Nah di sini aku panas banget, jadi biar pakai air dingin aja, kurang lebih 150 ya, 125 mili lah teman-teman ya. Dan 1 butir telur ini ya kita campur adukkan semuanya. Dan 1 sendok makan mentega, aku pakai Blue Band. Teksturnya betul-betul lengket, amat sangat lengket teman-teman ya. Jadi kalau ngadon pakai tangan dengan 250 gram tepung lumayan lah ya, nggak terlalu berat di tangan. Jadi kapasitas aku nih, mesin tanganku cuman 250. Kalau bisa jadi 500 gram itu harus bener-bener ya tenaga super gitu kan. Jadi kalau ini aku cepetin ya sedikit
videonya, karena kalau proses ini kan sampai 20 menit, 29 menit, setengah jam lah kalau nggak kita cepetin videonya teman-teman. Yang penting biarpun dia teksturnya lengket nggak apa-apa ya, bertahan aja ya, bertahan di suasana yang penuh tekanan suasana yang penuh dengan apa sih namanya ini ya, banting-banting begini ya, ya pokoknya cobaan hidup ya, banyak lah teman-teman ya, sama seperti adonan. Kalau kita mau hasilnya bahagia, sukses, mesti banyak cobaan ya teman-teman. Kalau nggak banyak cobaan berarti kita ini belum bisa belajar dan belum naik derajat katanya ya. Oke. Jadi seperti adonan ini ya, banyak ditimpa-timpa, akhirnya banyak pengalaman, banyak belajar, jadi bisa sukses gitu. Amin ya, semoga teman-teman yang lagi mau bikin usaha apa terus bisa jualan donat. Aduh seneng banget ya, kalau saya ini belum dapet usaha apa nih teman-teman ya, bisa paling bikin-bikin buat keluarga nih, masih skup keluarga kecil aja nih teman-teman ya. Oke, ini masih agak lengket, kita boleh kasih minyak sayur tapi jangan banyak-banyak ya, sekedar untuk apa namanya, meringankan beban apa ya, meringankan adonan tentunya ya, artinya nggak terlalu berat banget. Jadi kalau teman-teman punya mixer untuk apa yang adonan roti ya, yang bergelombang spiral gitu gagangnya, jadi bisa banget tuh. Tapi itu pun kapasitas nggak banyak-banyak kan, paling 250 ya, karena mesin berat juga, ngadonin roti itu berat ya teman-teman. Jadi ya sedengan tuh ukurannya ya sekitar 2,5 ya, 2,5 gram, 250 gram gitu. Aku pakai minyak sayur ini secukupnya aja, yang penting tangannya itu bisa nggak terlalu lengket gitu. Nah ini sudah oke, sudah 15 menit ya, hampir 20 menit lah teman-teman. Lama juga ya, ya santai-santai aja ya. Kalau nggak digebet-gebet begini ya, nggak dibanting-banting ya nggak apa-apa ya. Gerakan mencuci pakaian juga nggak apa-apa, bisa bisa aja. Dan ini kita diamkan ya, kurang lebih saya diamnya itu 1 jam teman-teman, sampai 2 kali lipat ya mengembangnya. Setelah 1 jam mengembang baru kita keluarkan, walaupun dia agak kempis nggak apa-apa, nggak masalah ya, langsung kita bagi-bagi aja. Dan ini kita harus roundingnya juga pertama memang agak lengket-lengket, teman-teman boleh kasih minyak sayur tangan ya, di tangannya dikasih minyak sayur nggak apa-apa. Atau kalau udah rounding begini, udah bulat semua, teman-teman bisa lumuri tangannya dengan tepung terigu. Jadi ngerondingnya itu 2 kali. Yang pertama cukup tangan kita pakai minyak aja, kalau lengket banget ya, kalau nggak lengket jangan ya teman-teman. Yang kedua, tangan kita sudah dibaluri dengan tepung, jadi betul-betul mulus ya si adonannya ini ya, jangan sampai ada kelipet-lipet ya. Yang penting kalau sudah di rounding itu biar mulus ya teman-teman. Seperti ini, agak cepet saya ya, karena videonya saya cepetin. Nah ini sudah proofing selama kurang lebih setengah jam ya. Jadi proofing pertama saya proof sampai kurang lebih 1 jam, dan ini proofing kedua hampir setengah jam. Ini sebetulnya udah over proofing juga ya, karena saya ngerjain yang lain belum sempet, akhirnya udahlah setengah jam dah kayaknya sih kalau perkiraan saya gitu. Dan ini aku pakai spuit aja, saya tekan-tekan jadi bentuknya kayak gini, buat variasi aja teman-teman, daripada bulat banget kan gitu. Jadi apa, lebih ada variasi ya, nggak ngebosenin. Donat apa nih, sama aja sebenarnya ya. Jadi ya kalau ini nih yang paling penting ya, kalau digoreng kita sediakan minyak, terus minyaknya jangan terlalu panas banget ya. Dan yang kedua, kalau kita udah goreng yang kedua teman-teman, apinya dikecilin sebentar. Kalau teman-teman apinya nggak turunin, akan tidak stabil dia bentuknya, ada miring sana miring sini, karena minyaknya amat sangat bergolak-golak ya, karena minyak yang kedua itu panas ya. Jadi perlu kita turunin sedikit, dikecilin aja sampai dia turun suhu. Setelah suhunya normal lagi, baru kita goreng yang kedua ya, biar hasilnya nggak miring sana miring sini ya.
gitu. Dan juga white ringnya biar ya nggak rata banget nggak apa-apa, yang penting kan ada white ringnya yang nggak jomplang banget lah lingkaran white ringnya gitu. Kalau cara menggoreng saya sih seperti itu. Kalau saya nggak punya termometer bukan ya namanya ya, kalau untuk suhu itu minyak, saya awam teman-teman. Teman-teman kalau punya, alangkah baiknya ya, saya pengen banget punya alat suhu gitu ya, alat pengukur suhu biar kita ngerti juga gitu ya teman-teman. Alangkah baiknya juga tuh punya alat ukur suhu, jadi bisa kita ngukur panas berapa derajat ya, baik itu minyak goreng ataupun oven ya. Oke teman-teman, aduh maaf saya agak-agak mau pilek begini. Oke, dan ini ada gula donat ya, jadi dikasih gula donat aja. Kalau teman-teman mau pakai gula donat dan gak punya topping apalah gitu ya, mungkin bentuknya aja divariasiin. Jadi oh ini walaupun toppingnya gula donat tapi ada motifnya, misalnya apalah, kayak tadi saya pakai squid ya, jadi lebih lumayan juga ya, lebih ada yang dilihat lah ya, nggak kayak bulat banget gitu maksudnya. Ya sebisa-bisanya kita ya. Oke, namanya ibu-ibu pasti selalu ada ide. Oke teman-teman, semoga pengalamanku membuat roti donat ya jadi pembelajaran juga, ilmu buat teman-teman. Jangan lupa juga sharing ilmunya buat saya juga ya teman-teman, barangkali ada hal-hal yang baru. Oke, selamat mencoba dan juga terima kasih sudah menyimak dan menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, boleh dong sekalian di subscribe ya, biar tambah semangat lagi, biar tambah barokah lagi, amin.